Saya waktu dari Bukit Bintang tuh terus besoknya ke Genting. Kebetulan saya naik bis yang besar, bayarnya cukup murah, cuma saya lupa berapa ringgit. Itu perjalanan ke sana lancar dan begitu mau sampai Genting, jalurnya kan dibagi dua itu Pak. Iya. Dan saya baru tahu, oh ternyata infrastrukturnya di Malaysia juga bagus. Jadi kalau tidak salah di Genting itu 3 jalur atau 4 jalur itu dibedakan. Jadi sebelah kiri, sebelah kanan, jadi tidak macet. Nggak macet. Terus ya. view-nya sangat bagus. Tamaji Serumpun. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Tamaji Serumpun. Jangan lupa kita tetap bahagia bosku, karena bahagia itu sederhana. Di video kali ini bosku, saya bersama dengan teman-teman satu community main pingpong bosku. Nah kebetulan kita ada turnamen di salah satu university di University Machung bosku. Nah kali ini kita menjumpai seorang kawan main pingpong yang kebetulan satu kampung dengan kita. Nah beliau juga pernah ada pengalaman waktu melancong di Malaysia beberapa tahun yang lalu. Nah beliau punya pengalaman yang menarik yang perlu kita share bersama bosku. Nah terus ikuti videonya sampai selesai. Saya doakan bosku semua sentiasa sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, panjang umurnya, amin. Selamat siang Pak Tamaji. Selamat siang ya. Oh iya, apa kabar? Salam sehat selalu. Namanya siapa Pak? Saya Pak Dodi, teman pingpong ini. Oh iya Pak Dodi. Jadi saat sekarang ini Pak Dodi aktivitinya apa Pak? Saya dengar ada apa ya? Apa decoration ya? Ya. Oh. Saya punya bisnis wedding dekorasi di Malang. Wedding dekorasi di Malang. Juga hobi pingpong. Hobi pingpong. Pak Tamaji kan sering main di tempat. Iya betul. Nah kebetulan saya juga pernah sering main di tempat Pak Dodi ini. Nah beliau adalah punya bisnis decoration, wedding decoration bosku. Jadi bagi bos-bosku yang menginginkan jasa beliau untuk decoration, boleh terus langsung menghubungi beliau. Sip. Nah Pak Dodi, Ya. kalau boleh tahu ya kan, saya dengar Pak Dodi pernah di Malaysia beberapa kali. Oh beberapa kali. Iya. Nah terakhir tahun berapa Pak Dodi? Saya waktu liburan dengan istri itu tahun 2005-2006. 2005-2006 itu pertama kali, terakhir kali. Lupa saya Pak. Oh Mungkin jadi ceritanya dulu honeymoon lah ya, honeymoonnya ke Malaysia. waktu itu saya terbang ke Kuala Lumpur. Oh dari Juanda ya? Dari Surabaya. Betul. Iya dari Surabaya, Iya. Juanda ke Terus Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, terus saya naik bis dengan istri saya ke Genting. Oh langsung ke Genting Island dari Iya. KLI 2 mas itu ya? Iya. Naik pesawat apa? Air Asia atau Garuda? Air Asia. Air Asia. Nah Air Asia. Nah masa waktu ke Malaysia itu langsung terbang ke Genting ya? Langsung ke Kuala Lumpur. Ke Kuala Lumpur. Gimana Pak Dodi selama waktu di airport? Jadi waktu dari Juanda ke airport itu kan melalui beberapa pemeriksaan imigrasi ya. Ada masalah nggak Pak Dodi? Lancar semua Pak. Lancar semua ya. Iya. Jadi kira-kira apa menurut Pak Dodi yang perlu disiapkan ya kalau sebelum kita melancong ke Malaysia? Kalau ke Malaysia mungkin juga yang pastinya kan harus punya paspor. Paspor pasti. Terus Ya. uang ringgit untuk akomodasi dan selama kuliner di sana, mungkin beli souvenir dan sebagainya ya. Oh iya Pak, saya main ke Petronas, lupa saya. Oh jadi saya nginep waktu itu, saya nginep di yang terkenal di Malaysia, yang pusat kuliner itu apa namanya, orang Indonesia sering nginep di sana. Oh di Cukit. Di Bukit Bintang. Bukit Bintang. Nah itu best itu, tempatnya tidak jauh dari KLCC ya. Kuala Lumpur Menara Kembar. Betul. Menara Kembar. Gimana kesan-kesannya selama di sana Pak? Pertama. Jadi saya waktu mendarat, saya nginep di Bukit Bintang itu, saya cuma lupa hotelnya, mungkin 2 malam Pak. Terus cukup dekat dengan mall yang di Malaysia, jadi tidak perlu jauh-jauh. Oh, jadi cukup ini Pak ya. Jadi di situ tempat penginapan, di situ tempat shopping centernya, jadi nggak jauh-jauh loh. Sama kuliner Pak. Kulinernya langsung di depannya. Oh, ya. Jadi simple. Terus jimat waktu ya, jimat masa ya. Jimat waktu, hemat waktu ya kan. Terus siangnya main ke Petronas juga gampang daftarnya, nggak pakai bayar. Saya langsung bisa ke lantai piro Pak, lupa. Oh iya itu kalau tak salah. Nah ini bosku, jadi kalau tak salah Pak Dodi ini tanya waktu ke Petronas KLCC sana, beliau lupa sampai lantai berapa, tolong sila komen di bawah. Kalau tak salah lantai 88 itu.
Jadi Gampang, Pak, prosesnya. prosesnya free ya. Jadi Free. tidak dikenai apa bayaran atau Enggak, pungutannya. enggak ada. Nah, kemudian Pak Dodi, gimana tanggapan orang-orang di sana semasa Pak Dodi sampai di Malaysia? Layanannya orang sana? Selama ini sih orang Malaysia ramah dengan orang Indonesia. Uh-uh. Terus juga kuliner kita lidahnya juga cocok. Nah, hampir sama Pak ya. Hampir sama. Karena kan tak jauh beda antara Indonesia dengan Malaysia, bisa dibilang serumpun Pak ya. Iya. Serumpun. Terus waktu saya pulang dari Genting ke airport saya naik taksi karena berangkatnya naik bis biar sensasinya beda. Supirnya juga ramah. Oh. Juga mereka tanya orang iya. Surabaya atau orang Jakarta. Oh, jadi sopir di sana itu tahu ya tempat-tempat kota atau bandar di Indonesia ya Pak ya. Ya. Ternyata Pak Dodi ini bosku. Jadi beliau adalah kalau di sini bosku dikatakan ya, saya dengan Pak Dodi ini adalah orang Jawa dengan orang Cina. Jadi kita sangat bersahabat sekali Pak ya. Oh iya. Iya. Jadi Nggak ada perbedaan. nggak ada perbedaan. Jadi Pak Dodi ini kan boleh cakap Indonesia, bahkan Jawa pun boleh cakap ya di sedikit-sedikit ya. Nggih, kula Nggih. saged, Pak. Loh. Coba kita dengar. Saya nih. Jadi Pak Dodi ini ceritanya boleh cakap Jawa bahkan sampai bahasa halus. Iya. Bisa Pak ya? Bisa. Oh, iso. Jadi rencang-rencang sedoyo monggo tindak ing Malaysia ing Indonesia. Di Indonesia dan Malaysia semua sedulurnya baik-baik semua. Oh iya, luar biasa sekali bos, luar biasa sekali bosku. Jadi maksud Pak Didi tadi, jadi beliau ini walaupun dengan kita ini suku lain, tapi beliau udah boleh cakap bahasa Jawa bosku, bahkan yang halus sekalipun. Jadi maksud beliau, dia ini mempelawak kita, baik pelancong dari Indonesia atau Malaysia ke Indonesia atau Indonesia ke Malaysia, Jos. sila saling mengunjungi ya. Jos. Nah kemudian Pak Dodi, masalah makanan gimana? Masalah makanan. Tadi saya sudah bilang di Bukit Bintang semuanya ada. Ada ya. Di lidah. Terakhir makan apa itu? Nasi lemak. No. Nasi lemak diajak. Saya kebetulan punya teman di Iya. Malaysia. Heeh. Saya direkomendasi untuk makan nasi lemak. Nasi lemak. Cuma saya lupa nasi lemak apa. Oh ya, lauknya apa? Enak sekali. Oh. Yang pasti ada kacangnya, sambalnya sama ayam goreng. Wow, luar Mantap. biasa sekali. Nah, ternyata Pak Dodi ini masih teringat nasi lemak ini bosku. Nah, sedikit pengetahuan ke Pak Dodi. Jadi nasi lemak ini Pak Dodi. Jadi kalau di Indonesia itu hampir serupa masaknya dengan seperti nasi uduk, nasi Oke. kuning. Jadi ada pakai santan, kemudian dicampuri dengan daun pandan. Jadi ada aroma wanginya nih. Nah Pak Dodi, Ya. jadi pengalaman lain menarik yang Pak Dodi bisa kongsi atau share bersama kita apalagi Pak Dodi? Saya waktu dari Bukit Bintang tuh terus besoknya ke Genting. Kebetulan saya naik bis yang besar, bayarnya cukup murah, cuma saya lupa berapa ringgit. Itu perjalanan ke sana lancar dan begitu mau sampai Genting, jalurnya kan dibagi dua itu Pak. Iya. Dan saya baru tahu, oh ternyata infrastrukturnya di Malaysia juga bagus. Jadi kalau tidak salah di Genting itu 3 jalur atau 4 jalur itu dibedakan. Jadi sebelah kiri, sebelah kanan, jadi tidak macet. Nggak macet Terus ya. view-nya sangat bagus. Terus sopirnya juga handal, padahal jalan itu naik dan turun, tapi sopirnya handal. Handal ya, dan sangat bersahabat sekali ya Pak. Dan ya? bersahabat. Semoga makin maju Indonesia dan Malaysia. Pak Dodi tentunya Pak Dodi juga balik dari sana membawa satu souvenir ya, atau Pasti. oleh-oleh untuk di Indonesia ya. Iya. Nah waktu di sana itu oleh-oleh apa saja Pak Dodi? Saya yang pasti beli miniaturnya Petronas, Oh, miniatur-miniaturnya sih Ya. ya. terus tempelan kulkas dan gantungan kunci. Gantungan Ya, kunci. mungkin teman-teman kalau ada yang bisa kasih masukan beli di mana, nanti next anak saya rasanya mau ngejak ke Genting lagi. Bilangnya Wih. di sana lebih bagus, lebih maju, lebih bagus semuanya. Nanti dalam waktu dekat kalau saya ke sana nanti Pak Tamaji tak kirim video. Boleh. Ya. Lah, Gitu ya. Nah ternyata bosku, jadi Pak Dodi ini juga ada rencana lagi ke Malaysia. Ya, Nah, sip. kata beliau sangat kangen dan rindu di Genting Highland bosku. Nah kita doakan bersama mudah-mudahan planning Pak Dodi untuk ke sana bersama anaknya nanti berjalan dengan lancar. Berarti bersambung Pak ya. Iya, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Terima kasih sudah menonton. Lebih dan kurangnya saya dengan Pak Dodi mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.